Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5C yang semoga kalian semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran daring. Semoga kalian tetap terjaga semangatnya sampai ke depannya dan seterusnya. Jangan lupa untuk terus meminta kekuatan kepada Allah Ta'ala agar kalian diberikan semangat, dan semoga wabah ini segera berakhir agar kita bisa melakukan pembelajaran seperti sedia kala. Nah, udah pada siap belum untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Oke, udah siap ya? Kita mulai ya. Hari ini kita masih di buku tema 5B atau tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan masih di subtema 2. Dan hari ini kita akan membahas mengenai PPKN ya, hak dan kewajiban juga tanggung jawab. Nah, nanti di subtema 2 ini PPKN ada di pembelajaran 3, 4, dan 6. Nah, insya Allah Ibu akan rangkum secara singkat dan mudah-mudahan jelas untuk kalian ya. Yang pertama, coba kalian lihat, perhatikan di halaman 74. Di sini ada materi tentang hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban kalian di dalam lingkungan masyarakat. Seperti yang sudah pernah Ibu bilang sebelumnya, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Apa sih maksud dari makhluk sosial? Makhluk sosial itu artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Manusia butuh bantuan orang lain. Siapapun pasti akan butuh bantuan orang lain, walaupun dia adalah seorang yang memiliki harta yang banyak misalnya. Dengan harta yang banyak tersebut dia kan bisa membeli apa saja, namun tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Misalnya dia butuh makan, ketika dia butuh makan berarti harus beli beras. Nah, beras didapat dari siapa? Dari petani yang memanen. Berarti orang kaya tersebut butuh bantuan petani. Jadi mau sekaya apapun seseorang tetap butuh bantuan orang lain, ya. Itulah disebut dengan makhluk sosial. Nah, kita manusia hidup kan tidak sendiri ya di lingkungan masyarakat. Misalnya di rumah kita punya tetangga-tetangga, itu namanya masyarakat. Nah, dalam kehidupan tersebut manusia harus menyadari akan martabat, harga diri, hak dan kewajibannya sebagai seseorang di lingkungan masyarakat. Setiap melaksanakan kewajiban, kita sebagai manusia akan mendapatkan hak. Jadi yang harus pertama kali kita lakukan adalah laksanakan dahulu kewajiban kita, baru kita akan mendapatkan hak, ya. Hak dan kewajiban harus dikerjakan secara seimbang, ya. Jangan sampai kita belum melaksanakan kewajiban tapi sudah menuntut hak. Itu adalah hal yang salah. Yang benar adalah kita laksanakan dulu kewajiban kita, baru kita akan mendapatkan hak. Nah, ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, maka akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati di antara sesama. Oke, dari tadi kita ngomongin hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban? Oke, yang pertama Ibu akan membahas mengenai kewajiban dahulu ya. Kewajiban yaitu sesuatu yang wajib kita laksanakan dengan sikap penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya melaksanakan sesuatu tapi juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut, ya. Baik sikap yang buruk ataupun yang baik, tetap kita harus pertanggungjawabkan. Nah, contohnya di sini kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa aja sih contohnya di lingkungan masyarakat yang harus kita laksanakan? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Lalu yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal.
Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang diadakan warga masyarakat. Apapun kegiatannya, misalnya arisan warga setempat, lalu ada juga ronda misalnya, lalu ada kerja bakti. Lalu yang keempat, menghormati dan menghargai tetangga dan warga masyarakat. Misalnya menyapa tetangga kalau sedang lewat. Yang kelima, mengasihi dan saling membantu tetangga dan warga yang membutuhkan bantuan. Misalnya ada tetangga kita yang sedang berduka, kita bantu. Misalnya pasang-pasang tenda atau membereskan bangku-bangku plastik untuk orang-orang yang takziah. Lalu yang keenam, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, pasti di lingkungan warga kita ada namanya aturan, kita harus taati aturan tersebut. Lalu yang ketujuh, menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal, seperti ronda malam tadi ya. Dan yang terakhir adalah berperan serta membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, itu adalah contoh kewajiban kalian sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 75. Di sini ada tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang wajib atau yang harus kita peroleh oleh setiap orang yang telah ada sejak dilahirkan, bahkan belum dilahirkan pun kita sudah mendapatkan hak. Contohnya apa? Misalnya ibu kita sedang mengandung kita dulu ya. Nah, sebelum kita dilahirkan di dalam perut kita sudah mendapatkan hak. Berupa apa? Berupa makanan-makanan yang bergizi, minuman yang bergizi. Itu kan nanti untuk bayinya ya, untuk kita. Nah, itu menandakan bahwa kita sebelum lahir saja sudah mendapatkan hak. Nah, itu hak. Jadi hak itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, di sini ada contoh hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah hidup dengan tenang, aman, dan damai. Tadi di kewajiban sudah ada ronda malam, berarti hak yang akan kita dapatkan, hidup kita akan menjadi tenang, aman, dan damai. Lalu yang kedua, menjalankan ibadah dengan tenang sesuai keyakinan yang dimiliki. Yang ketiga, mendapat perlindungan hukum yang sama dengan warga lainnya. Jadi tidak ada diskriminasi, semua warga sama. Lalu yang keempat, mendapat kesempatan untuk berpendapat dan berorganisasi. Kelima, dihargai dan dihormati warga lainnya. Keenam, hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Karena tadi sudah bergotong royong kerja bakti, maka kita akan mendapatkan hidup yang bersih dan sehat. Ketujuh, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang terakhir, menggunakan sarana dan prasarana dalam masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Jadi dimanapun kita berada pasti ada hak dan kewajiban, di sekolah, di keluarga ya. Namun kali ini pembahasannya adalah di lingkungan warga masyarakat. Lalu Ibu akan lanjutkan ke halaman 82. Nah, di sini ada teks yang berjudul tanggung jawab menjaga adik. Berarti ini adalah jenis tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, ini nanti kalian boleh baca ya teksnya. Ini pasti seru. Nanti kalian baca sendiri. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan ya mengenai tanggung jawab. Nah, untuk mereview kembali, Ibu akan menjelaskan secara ringkas, secara singkat mengenai tanggung jawab. Kalau kalian lupa, jadi tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab adalah sadar akan tugas terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, kepada Allah Ta'ala, dan lain-lain. Jadi sadar tugas kita untuk mereka tuh apa aja ya. Bertanggung jawab menyelesaikan segala kewajiban yang ada. Tadi misalnya kewajiban kita di rumah menjaga nama baik keluarga. Nah, berarti kita harus bertanggung jawab, harus menjaga nama baik keluarga. Itu maksudnya dari tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini bukan hanya hal-hal yang baik, tapi setiap perbuatan kita yang baik maupun yang buruk kita harus bertanggung jawab.
Misalnya perbuatan buruk yang kita lakukan, menghilangkan alat tulis teman. Nah, itu kan perbuatan yang kurang baik ya. Berarti kita harus berani tanggung jawab. Bagaimana caranya bertanggung jawab? Minta maaf ke teman kita dahulu, baru kita gantikan dengan yang baru. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah baca teks ini nanti sendiri ya. Kita lanjut lagi ke halaman 94. Di sini ada teks berjudul musyawarah. Nah, ini nanti kalian juga harus baca ya teksnya. Bagus ini kalian baca sendiri. Ibu akan menjelaskan sedikit saja apa itu musyawarah. Musyawarah itu adalah pembahasan bersama. Jadi musyawarah itu dilakukan lebih dari satu orang. Nah, misalkan ada sesuatu yang mau dibahas, nah berarti itu musyawarah. Diomongin, didiskusikan secara bersama-sama. Untuk apa sih musyawarah? Nah, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama, ya. Jadi tidak egois, mau menang sendiri, pakai keputusan dia sendiri. Nah, kalau kita hidup dalam masyarakat kan kita tidak sendiri. Berarti harus atas dasar keputusan bersama. Nah, selanjutnya halaman 96. Di dalam musyawarah pasti harus ada yang namanya pengambilan keputusan, ya. Nah, pengambilan keputusan ada 3 cara atau 3 proses yang bisa kita gunakan. Yang pertama, keputusan mutlak para pemimpin. Misalnya di lingkungan warga masyarakat ada RT dan RW. Berarti keputusan mutlaknya ada di tangan RT dan RW. Itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua adalah keputusan suara terbanyak. Nah, ini adalah voting. Keputusan suara terbanyak, diambil suara. Misalnya siapa yang setuju kalau kita ambil keputusan A, siapa yang setuju kalau kita ambil keputusan B. Nah, nanti suara yang terbanyak itulah yang diambil. Itu maksudnya dari voting. Yang terakhir adalah cara musyawarah mufakat. Nah, cara yang paling baik dari ketiga ini adalah cara yang ketiga, yaitu musyawarah mufakat. Apa sih musyawarah mufakat? Musyawarah mufakat adalah proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan berbagai pihak, atau kita sebutnya win-win solution. Apa itu win-win solution? Win itu artinya menang. Jadi solusi untuk saling menang, tidak ada yang kalah. Jadi keputusannya semua suka, semua serak sama keputusannya, tidak ada yang merasa dirugikan. Itulah win-win solution. Nah, musyawarah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Nah, musyawarah mufakat ini sebenarnya sudah diajarkan di dalam Pancasila. Siapa yang ingat sila keberapa ya? Betul sekali, yaitu sila keempat dari Pancasila. Kalau kita sudah bermusyawarah berarti sudah melaksanakan Pancasila, sila keempat. Nah, hal-hal yang harus kita pahami setelah keputusan bersama disepakati. Tadi kan misalnya sudah musyawarah nih di antara warga dan sudah mencapai mufakat, sudah mencapai keputusan, misalnya keputusan A yang diambil. Berarti yang harus kita pahami pertama adalah ketika sudah ada keputusan, yaitu keputusan bersama mensyaratkan tanggung jawab bersama. Karena tadi sudah diputuskan, berarti keputusan tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya 1-2 orang saja, tapi semua. Lalu yang kedua, keputusan bersama yang tadi menghasilkan hak dan kewajiban yang sama. Ya, antara satu dengan yang lainnya, hak dan kewajibannya sama. Tidak ada yang membeda-bedakan. Yang terakhir, keputusan bersama yang tadi wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Karena kan tadi sudah menjadi keputusan bersama, ya berarti harus dilaksanakan oleh semua orang. Tidak boleh hanya 1-2 orang saja. Nah, pelaksanaan keputusan bersama ini sama saja seperti perjanjian yang bersama yang harus dipatuhi. Kan tadi sudah
setujui oleh semua orang, berarti kan itu ibaratnya seperti perjanjian kan. Nah, berarti kalau perjanjian harus kita laksanakan. Kalau tidak kita laksanakan berarti kita ingkar dong ya. Oke, keputusan bersama harus kita laksanakan secara tanggung jawab. Karena kan tadi sudah sepakat, maka kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita sepakati. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, dapat mengambil ilmunya, semoga ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan lain waktu kita masih bisa melakukan pembelajaran daring. Jangan lupa selalu berdoa agar wabah ini cepat benar-benar diangkat dari bumi ini agar kita bisa melaksanakan kegiatan normal seperti sedia kala. Sekian dari Ibu, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.